Ayolah Lis, aku janji ini yang terakhir. Bujuk Sadewo pada kekasihnya. Lilis menunduk memainkan jemarinya dengan perasaan yang bimbang. Entah sudah berapa kali kata terakhir itu terucap dari bibir Sadewo. Nyatanya pria itu tetap meminta lagi dan lagi. Sudah hampir 2 tahun mereka menjalin kasih. Sudah selama itu pula mereka melakukan dosa terlarang. Lilis berulang kali menolak setiap kali ajakan demi ajakan dikeluarkan dari mulut Sadewo. Namun ancaman demi ancaman membuatnya mau tak mau kembali menyerahkan barang berharganya. Dia tidak ingin diputuskan. Lilis takut mengenal orang baru, takut dirinya kembali dimanfaatkan oleh lelaki, takut lelaki menerimanya hanya karena menginginkan tubuhnya saja. Bukannya kemarin pas ketemu kamu bilang yang terakhir, sekarang bilang ini yang terakhir lagi. Aku itu mau dinikahi mas, bukan terus-menerus dinikmati tanpa kepastian begini. Keluh Lilis masih dengan pandangan menunduk. Dia benar-benar tidak berani menatap sang kekasih. Rasanya campur aduk antara benci dan tidak tega. Bulan depan, aku kan sudah janji bulan depan mau melamar kamu. Aku tidak mungkin ingkar janji Lis. Percayalah padaku. Sadewo menggenggam kedua tangan kekasihnya. Diciuminya punggung tangan Lilis berulang kali. Lagian kan kamu juga sudah tahu rumahku Lis. Aku sudah berulang kali mengajakmu ke rumah orang tuaku kan? Sadewo mengelus rambut Lilis. Diselipkannya sedikit rambut sang kekasih ke samping telinganya. Tapi janji ini yang terakhir kalinya ya. Sadewo pun mengangguk. Keduanya menyusuri semak-semak tempat biasa keduanya saling mengeluarkan air dosa. Tepat saat keduanya tengah bercinta, tiba-tiba sebuah senter menyoroti keduanya. Sontak Lilis dan Sadewo pun bergegas memakai celana dalamnya. Para warga menanggap perempuan cantik dan juga pria berumur 26 tahun itu. Lilis hanya bisa menunduk, menggenggam rok berwarna peach-nya dengan erat. Mereka kepergok, tubuh keduanya dikelilingi oleh ibu-ibu dan juga beberapa bapak-bapak. Pegangi mereka pak, bentak Bu Susi kala Lilis dan Sadewo berusaha untuk melarikan diri. Kekasih Lilis itu berhasil kabur karena menginjak kaki orang yang memeganginya. Sedangkan Lilis tidak. Dia seperti terkunci dan tidak bisa kemana-mana. Kamu anak Pak Tono kan? Ayo pak, bawa saja dia ke rumah orang tuanya. Kita kasih tahu kelakuan anaknya ini. Bu Susi tampak menaikkan bajunya hingga sesiku. Wanita dengan rambut yang menggulung itu menggeleng berulang kali. Lilis Karina, perempuan yang terkenal paling pendiam di kampungnya. Ibunya sering membanggakan Lilis di depan ibu-ibu lainnya. Ujian tak hentinya dia lontarkan untuk anaknya. Namun, siapa sangka jika Lilis, anak perempuan Budini dan juga Pak Tono, berbuat hal tidak senonoh di kebun Bu Susi. Wanita 40 tahun itu memang kerap kali mendengar suara demi suara di kebunnya. Awalnya dia mengira kalau itu hanya suara burung atau hewan lainnya. Akan tetapi, semakin lama suara itu berubah menjadi desahan. Dia yang paham bahwa ada yang tengah bermaksiat di kebunnya, langsung mengumpulkan beberapa warga untuk memergokinya bersama-sama. Bu Susi takkan mungkin mau memasuki kebun seorang diri. Selain takut hantu, tentu dia juga memikirkan keselamatannya. Kamu ini masih muda loh Lis, kok mau-maunya dinodai begitu? Celetuk Bu Susi masih menarik dengan Lilis. Wanita itu terus memaksa Lilis untuk mengikutinya. Lilis sebisa mungkin menahan berat badannya agar memperlambat gerakan Bu Susi. Tante, tolong jangan laporkan ini pada ibuku. Aku takut dipukul tante, aku takut. Lilis terus memohon, namun bukannya mendengar. Bu Susi terus menarik paksa tangan Lilis. Dia bahkan meminta para bapak-bapak mendorong punggung perempuan dengan rambut sebau itu dengan keras agar Lilis mau berjalan. Tante, tolong jangan permalukan aku di depan orang-orang begini. Ingat tante, tante juga punya anak perempuan. Lilis kembali memohon. Kali ini dia bahkan berlutut. Air mata sudah membasahi pipinya yang kemerah-merahan. Halah, kamu sendiri yang buat malu diri kamu kok. Sungguh bodohnya kamu ini. Mau-maunya ngasih apem kamu ke orang yang belum bisa jadi suamimu. Mau jadi apa kamu? Bu Susi terus menggerutu sepanjang jalan. Kalaulah Lilis adalah anaknya, sudah pasti ribuan pecutan tali pinggang akan melayang di punggung Lilis.
Lilis, kamu ini bodoh. Benar-benar bodoh kamu ini. Lihat, laki-laki itu bahkan melarikan diri. Dia tidak ada niatan mau tanggung jawab itu. Percaya sama aku. Tutur Bu Susi dengan nada sinis. Perkataan Bu Susi berkelebat di pikiran Lilis. Wanita itu menunduk. Apakah benar yang dibilang oleh Bu Susi? Dan selang beberapa saat kemudian, Lilis, Bu Susi dan juga beberapa warga tampak berdiri di rumah panggung itu. Mata Lilis memejam. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Kedua orang tuanya begitu menjunjung tinggi agama. Namun entah kenapa, Lilis yang berbeda. Perempuan itu bahkan jarang sholat. Jikapun disuruh sholat, dia akan berbohong mengatakan telah melaksanakan kewajibannya. Padahal dia sama sekali belum melaksanakannya. Budini, teriakan Bu Susi membuat yang dipanggil keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Didapatinya Lilis yang sudah tergugu di samping wanita itu. Loh, Lilis, kenapa kamu nak? Apa yang Bu Susi lakukan pada anak saya? Pertanyaan itu meluncur dari mulut Budini, diiringi dengan nada yang tinggi. Wanita 50 tahun itu menarik lengan sang anak, dipeluknya dengan erat tubuh anak semata wayangnya itu. Budini memutar badan Lilis mencari-cari di mana bagian yang sakit di diri anaknya, hingga mampu membuat Lilis tergugu begitu. Anak Budini yang ibu bangga-banggakan ini sudah berzina di kebun getah saya. Bu Susi tidak menampakkan kemarahannya sama sekali. Dia justru berkata dengan nada penuh kelembutan, seperti tengah menyindir Budini. Apa? Pak Tono yang baru saja pulang dari masjid menstandarkan motornya dengan terburu-buru. Pria itu menarik Lilis dari pelukan Budini. Dijambaknya rambut anaknya berulang kali. Kemudian tamparan demi tamparan pun tak luput didapatkan oleh Lilis. Anak sialan, mau jadi apa kamu, Lis? Kamu baru tamat sekolah loh. Pak Tono terus-menerus menjambak, memukul, dan juga meninju perut anaknya berulang kali. Sudah Pak, sudah. Kasihan anaknya. Para warga berusaha menarik lengan Pak Tono, tetapi kekuatan Pak Tono lebih besar dari pria dengan badan kekar itu. Pak, sakit Pak, rintih Lilis. Sedetik kemudian, dia pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Samar dia masih mendengar teriakan demi teriakan dari orang yang menyuruh sang ayah untuk berhenti. Singkat waktu, Lilis mengerjapkan matanya secara berulang. Dilihatnya Pak Tono dan Budini yang terus menunduk. Wanita itu menghela napas panjang saat menyadari dirinya sudah berada di rumah sakit, lengkap dengan infus di tangan. Lilis meringis serasa pusing mendera di kepalanya. Makanya kamu ini jadi ibu jangan terlalu memanjakan anak. Lihat sekarang apa yang sudah dia lakukan. Memalukan nama baik keluarga saja. Benar-benar anak tidak berguna. Rutuk Pak Tono. Lilis hanya menatap punggung ayahnya dengan nanar. Kedua orang tuanya itu berbalik menatap Lilis dengan perasaan penuh kecewa. Cepat pulang. Aku sudah kepalang malu di sini. Pak Tono menarik kasar infus di tangan sang anak. Lilis meringis saat darah terus mengucur dari punggung tangannya. Budini hanya mengekori. Mereka mengabaikan panggilan demi panggilan dari perawat yang memaksa Lilis untuk tetap dirawat. Katakan, siapa ya dari bayi yang kamu kandung itu Tanya Pak Tono saat mereka sudah tiba di rumah panggung tersebut. Tubuh Lilis kembali didorong kasar oleh Pak Tono, membuat perempuan itu jatuh terduduk. Maksud Bapak? Tanya Lilis dengan suara bergetar. Dia mendongak menatap orang tua lelakinya yang sedang berdeci. Siapa ya dari anak garam itu Cepat jawab. Tanya Pak Tono kali ini dengan nada yang tinggi. Dia benar-benar tidak menyangka anak yang dia bangga-banggakan justru membuatnya dipermalukan. Jawab. Pak Tono menampar pipi anak perempuannya itu dengan cukup keras. Sadewa Pak. Pacar Lilis. Jawaban yang keluar dari mulut Lilis membuat Tono meludahi wajah anaknya. Dasar anak tidak tahu diri. Sudah dibesarkan malah buat orang tua malu. Suruh dia datang besok ke sini untuk bertanggung jawab. Pak Tono kemudian berlalu membanting pintu kamarnya dengan cukup keras. Lilis menunduk memandangi perutnya yang masih rata. Hamil? Sejak kapan? Sudah berapa bulan kandungannya? Wanita itu mengingat-ingat tanggal menstruasinya. Iya, Lilis sudah terlambat 2 bulan.
Dia memejam, memegangi dadanya yang terasa sesak. Tangannya beralih memijat pelipisnya dengan pelan. Dipandangnya sang ibu yang masih mematung di sudut kamarnya. "Bu," panggil Lilis lirih. Budini mendongak menatap putrinya itu dari atas hingga bawah, lalu berlalu begitu saja. Lilis benar-benar merasa seorang diri. Ia juga ingin bercerita mengeluhkan semua yang dirasa selama ini. Namun sayangnya, orang tuanya seperti menutup mata dan juga telinga. Singkat cerita, Lilis menyusuri jalanan setapak tempat di mana Sadewo tinggal. Alis Lilis terus bertaut sepanjang jalan. Jalanan ini penuh dengan semak belukar, seperti tidak ada siapapun yang melintasi jalan ini. Lilis mencoba berpikir positif. Mungkin Sadewo dan kedua orang tuanya tidak punya waktu untuk membersihkan jalanan yang biasa mereka lalui. Dia terus-menerus berjalan hingga sampai pada rumah sederhana tanpa cat itu. Lilis menganga saat halaman rumah tersebut sudah ditumbuhi ilalang. "Sadewo, Sadewo," panggil Lilis sembari mencari keberadaan sang kekasih. Pintu rumah tidak dikunci, membuat wanita itu memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam. Lilis menahan tangis tatkala melihat rumah tersebut telah kosong. Tidak ada perlengkapan apapun di sini, hanya latar rumah itu yang dipenuhi dengan debu sana-sini. Perempuan itu menghabiskan waktu hampir setengah harian di rumah kosong itu. Pikirannya kini benar-benar buntu. "Aku harus bilang apa ke ibu dan ayah?" gumam Lilis menatap ruangan sekelilingnya dengan nanar. Lilis benar-benar tidak menyangka jika semuanya akan begini. Orang tua Sadewo memang merantau di sini. Mereka merantau di sini 3 tahun yang lalu, dan disinilah mereka tinggal, di tempat terpencil jauh dari rumah penduduk. Lilis berdiri, matanya memejam. Selanjutnya apakah yang akan terjadi dengan Lilis jika dia jujur? Bahkan untuk pulang saja Lilis tak ada keberanian. Perempuan itu meluk lututnya sendiri. Matanya terus mengitari ruangan sekitar, harap-harap semua yang dilihatnya ini hanyalah sebuah mimpi. Singkat waktu, "Mana dia?" tanya Pak Tono saat Lilis baru saja sampai di depan pintu rumah. Lilis menunduk kemudian menggeleng pelan. Lilis menggenggam tangannya, takut tubuhnya bahkan bergetar hebat. "Jawab, mana lelaki bezina itu?" sentak Pak Tono. Dia nampak begitu sangat marah. Sungguh amarah Pak Tono benar-benar tidak terkendali. "Lilis tak tahu, Pak. Tempat yang biasa mereka tinggali pun sudah seperti tadi tinggali berbulan-bulan," jawab Lilis gemetar. Pak Tono berdecak, tangannya menarik sang anak masuk ke dalam rumah. Pukulan demi pukulan Lilis terima dari tangan pencari nafkah itu, di mana dulunya tangan kekar itu digunakan untuk menggendong penuh kasih sayang semasa Lilis masih kecil. "Bodoh, dasar anak bodoh," rutuk Pak Tono terus memukul punggung sang anak. Lilis hanya diam menerima pukulan demi pukulan itu dengan tangis yang tidak tertahan. Pak Tono meludahi wajah sang anak kemudian meninggalkan Lilis begitu saja. Lilis memejam, matanya melirik ke arah ibunya yang berdiri di sudut ruangan. "Bu," panggil Lilis dengan nada yang lirih. Tubuhnya seperti mati rasa, sakit. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan bagaimana sakitnya, seperti hendak mati, tapi dipaksa untuk tetap hidup. Lilis mendekati sang ibu. Dia berjalan menggunakan lututnya. Budini menggeleng, lalu kemudian tubuhnya luruh di lantai. Wanita itu menangis, memegangi dadanya yang kian terasa menyesakan. "Kenapa, Lis? Kenapa kamu melakukan semua ini kepada kami? Apa salah kami sampai kamu begitu gampangnya menyerahkan masa depanmu dengan orang yang bahkan belum menikahimu?" Lilis menunduk. Dia sedikit pun tak berani menatap mata ibunya. Dia memang payah, anak tidak berguna. "Aku malu, Lis. Aku malu punya anak sepertimu. Aku malu," teriak Budini sembari mengacak rambutnya frustasi. Anak gadis yang dibangga-banggakannya justru membuat dia hina dan dipandang layaknya seonggok kotoran yang menjijikan. Anak gadis yang dipujanya justru paling keras menyakiti hatinya. "Bunuh saja Lis, Bu. Bunuh Lis kalau ibu malu." Lirih kalimat itu terucap dari bibir wanita dengan kulit putih itu. "Membunuhmu hanya membuat dosa untuk aku, Lis. Dan kau akan bahagia di surga karena aku bunuh.
Pergilah dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi. Aku haramkan kau dan anak yang kau kandung untuk menginjak rumah ini. Budini berlalu. Dia bahkan tidak menatap anaknya barang sedetik saja. Dia benar-benar kecewa. Darah dagingnya sendiri menancapkan pisau sangat dalam di sini, di hatinya yang paling terdalam. Lilis mengusap sudut matanya yang berair. Wanita berumur 19 tahun itu mengemasi baju-baju miliknya. Dia benar-benar tidak menyangka ibunya sendiri tega mengusirnya. Lalu Lilis tinggal di mana, Bu? Tanya Lilis saat telah selesai membereskan barang-barangnya. Budini tidak menjawab. Wanita yang melahirkan Lilis itu tampak berlalu begitu saja. Lilis beralih menatap bapaknya. Dia bisa melihat dengan jelas tarikan napas sang ayah. Pergilah Lis, cari lelaki itu dan minta tanggung jawab padanya. Jika dia tidak kau temukan, besarkanlah anak itu seorang diri. Aku dan ibumu lepas tanggung jawab denganmu mulai hari ini. Ucapan Batono membuat Lilis menghela napas berat. Dibawanya pakaian dengan kantong plastik kresek besar itu menuju keluar rumah. Perempuan cantik itu menuruni rumah panggung itu dengan perasaan berkecamuk. Lilis menoleh mendapati kedua orang tuanya tak lagi ada di depan pintu. Maaf, lirih kalimat itu Lilis ucapkan sembari melangkahkan kakinya menjauh dari rumah yang telah dia tinggali selama 19 tahun. Lilis terus menyusuri jalan dengan perasaan tidak menentu. Setelah ini, dia akan tinggal di mana? Pertanyaan itu terus berputar di otaknya. Langkah kakinya terhenti di jembatan besar di desanya. Haruskah aku bunuh diri? Tanya Lilis gamang pada dirinya sendiri. Dia membuang pakaiannya ke sungai bawah jembatan itu. Lilis memanjat pagar jembatan tersebut. Dia memejamkan mata sembari merentangkan tangannya. Dan tepat saat dia ingin meloncat, lengannya ditarik kasar oleh pria berbadan tegap. Pria tinggi dengan kumis tipis di wajahnya. Ingat sama yang kuasa, Mbak. Bunuh diri gak menyelesaikan masalah. Tutur pria tersebut sembari menggendong Lilis menjauh dari jembatan itu. Tapi saat aku berasa sendiri di mana sang kuasa, dia seperti tidak melihat aku yang terluka ini. Tangis Lilis pecah. Dia memukul bahu pria itu meminta pria tersebut menurunkannya. Sang kuasa itu ada. Buktinya dia mengirimkan saya sebagai perantara agar Mbak tidak bunuh diri. Jawab pria itu dengan enteng. Diturunkannya tubuh Lilis dengan pelan. Enggak semua masalah harus diselesaikan dengan bunuh diri, Mbak. Mbak masih muda, cantik pula. Masa mau bunuh diri? Kakak pria tersebut sembari mengambil rokok di saku. Tapi percuma cantik kalau ambil duluan. Jawab Lilis yang hanya ditanggapi dengan tawa oleh pria tersebut. Pria tersebut menggeleng, menyodorkan tangannya sembari memperkenalkan dirinya. Raka namanya. Pria dengan tinggi 185 cm itu mengacak rambut Lilis dengan pelan. Loh lah terus kemarin buatnya kok gak mikir dulu? Tanyanya dengan tawa yang masih menyisa. Saya bisa bantu, Mbak. Barangkali mau balas dendam dengan apa yang dilakukan pria tidak bertanggung jawab itu. Tapi resikonya Mbak tanggung sendiri. Ungkap Raka dengan tangan kiri di saku celananya. Bantu? Kamu aja gak kenal dia. Rutuk Lilis memandangi wajah Raka dari atas hingga bawah. Nggak perlu kenal siapa dia, asal tahu namanya saja itu sudah beres. Lagi-lagi Raka berkata dengan santainya. Lilis yang mulai tertarik dengan apa yang dikatakan pria itu pun langsung menanyakan maksudnya. Ya mudah, Mbak, tentu tinggal santet aja. Gitu aja kok repot. Jawab Raka enteng. Pria itu menarik lengan Lilis menuju jalan terusan di jembatan. Keduanya kemudian sampai di rumah besar dan mewah. Lilis memasuki rumah tersebut dengan penuh senyuman. Rumah itu tampak begitu mewah. Banyak aneka bunga hias yang berjejer dari sudut ke sudut. Sekilas rumah ini tak tampak seperti rumah dukun ataupun paranormal. Duduk, Mbak. Raka mempersilakan Lilis sembari sedikit menundukkan badannya. Pria itu tampak memasuki ruangan tak jauh dari Lilis berdiri. Tak lama kemudian dia keluar dengan seorang aki-aki kisaran 90 tahun. Aku sudah mendengar semua yang kamu alami dari Raka cucuku. Aku bisa membantu mengirim santet untuk pria yang tidak bertanggung jawab itu. Mbah Tejo meminta Raka mengeluarkan perlengkapannya. Pria itu membawa alat-alat yang dibutuhkan sembari tersenyum.
Tapi saya tidak ada uang untuk membayar, Mbah, ungkap Lilis dengan menunduk. Lagi pula mana ada manusia yang mau membantu secara cuma-cuma. Tenang saja, masalah bayaran itu gampang. Kamu hanya tinggal membayar dengan usia kehamilan janinmu, kekeh Mbah Tejo dengan memainkan janggutnya. Lilis mengangguk, lagi pula dia tidak mainkan anak ini. Hilang dan mati pun janin yang dikandungnya, dia tidak akan peduli dan tidak akan pernah peduli. Mbah Tejo memejam, sebilah keris kecil di punggungnya, lantas mengambil beberapa tembaga hitam, timah hitam, benang hitam, dan dijalinya menyerupai boneka. Siapa nama yang ingin kamu santet itu, Cahayu? Tanya Mbah Tejo saat dirinya telah selesai merajut boneka dari benang tersebut. Sadewo, Mbah. Lantang kalimat itu terucap dari bibir Lilis mengingat pria yang tidak bertanggung jawab itu benar-benar membuatnya emosi. Tolong kirim dia santet yang mematikan secara perlahan, Mbah. Biar dia merasakan hidup tapi seperti mati. Buat dia dan keluarganya mati, Mbah. Tapi saya minta keluarganya dululah yang mati. Biar dia merasakan rasanya kehilangan. Tutur Lilis dengan nada bergetar. Rasa kasihan mulai muncul di dalam dirinya. Andai saja Sadewo tidak lari dan mau bertanggung jawab, sudahlah tentu Lilis tidak akan menggunakan cara kotor ini. Dia benar-benar tidak memiliki siapapun. Orang tua yang dia kira akan memeluk lukanya justru mengusir dan tidak ingin lagi melihatnya. Entahlah, Lilis tak tahu apakah itu hanya emosi sesaat atau memang benar keluar dari mulut kedua orang tuanya dengan penuh pertimbangan matang mereka. Aku akan menjalani semua santet yang kau inginkan nanti malam pukul 12. Sekarang pergilah, ganti bajumu dengan kain jarik yang Raka siapkan. Aku perlu memandikanmu untuk syarat tumbal janinmu, ucap Mbah Tejo sembari mempersilahkan Lilis. Lilis meragu, matanya memejam kuat. Apa saya juga akan mati bersama janin saya, Mbah? Pertanyaan itu meluncur dari mulut perempuan dengan tubuh aduhai itu. Tentu saja tidak. Hanya janinmu yang akan hilang. Dan tinggallah di sini selama usia kandunganmu 7 bulan. Nanti segala sesuatu yang kamu perlukan akan disiapkan oleh Raka. Lilis mengangguk mengikuti Raka. Wanita itu mengganti pakaiannya dengan jarik yang disediakan. Dia pegangi perutnya yang masih rata itu. Maaf ya nak, ibu tidak ingin kamu ada di dunia ini. Ibu tak sanggup merawatmu seorang diri, tutur Lilis dengan mata yang memejam. Dia berjalan menuruni anak tangga yang Raka tunjukkan. Di sana ada sebuah bak mandi besar, persis seperti kolam renang. Mata Lilis terpukau beberapa saat. Berendamlah di dalam bak itu, Mbak. Nanti Mbak Tejo akan menaburi bunga dan memandikan Mbak dengan gayung yang terbuat dari batok kelapa, tutur Raka sembari meninggalkan Lilis seorang diri. Lilis hanya mengangguk pelan. Pemandangan di depannya benar-benar memanjakan mata. Lilis pun memasuki bak tersebut dengan mata yang memejam. Singkat cerita, Sadewo, ujar ibu dan bapaknya saat sang anak tiba di desanya. Alis kedua orang tuanya itu bertaut. Ada banyak tanya yang timbul di benak. Kenapa kamu kesini, Le? 6 bulan lalu diajak pulang kamu bareng, kamu malah nolak. Katanya masih mau cari rezeki di kampung orang. Tutur Pak Yanda dengan nada sinis. Selalu dua manusia itu tertawa bersama. Pak Yanda dan Bu Dewi memang pulang terlebih dahulu karena mereka pikir mencari rezeki di kampung orang benar-benar susah. Tak ada yang percaya dengan mereka kala mereka meminta kerja. Mengingatnya saja mampu membuat Bu Dewi dan Pak Yanda merasa geram. Susah Pak cari kerja di sana. Mau minta kerja malah dituduh bakalan mencuri. Sebel banget deh. Keluh Sadewo berbohong. Dia tidak mungkin cerita yang sejujurnya jika dia melarikan diri dari kejaran warga. Sudahlah, ayo masuk, ajak Bu Dewi. Tangan wanita itu menarik lengan anaknya dengan lembut. Sadewo menurut. Hati Sadewo tak tenang meninggalkan sang kekasih. Sedari semalam di perjalanan pulangnya, dia selalu memikirkan nama Lilis. Sadewo kemudian merebahkan diri di atas kasur kapuknya. Kasur yang tak empuk dan juga kecil itulah tempat Sadewo beristirahat. Jadi, selama 6 bulan di sana kamu kerja apa, Le? Tanya Bu Dewi sembari menyodorkan segelas susu hangat pada anaknya. Aku nganggur, Biung. Ada perempuan cantik yang selalu ngasih Sadewo makan. Sadewo juga enak tinggal di rumah yang Biung dan Bapak tempati dulu. Takut mana jauh dari keramaian.
Jawab Sadewo membuat Bu Dewi mengangguk dan tersenyum simpul. Memang selama ini Lilis memang kerap memberi makan untuk Sadewo. Entah apa alasan kekasihnya itu kepada orang tuanya, Sadewo pun tidak mau ambil tahu. Dia lebih memilih untuk tidak peduli, yang penting nasi ada setiap harinya. Mereka pun hanya jumpa di pos atau kebun-kebun tak jauh dari rumah Lilis berada. Pria itu tak pernah memberitahu kalau orang tuanya sudah pulang ke kampung. Sadewo memang ada niat melarikan diri setelah bercinta dengan Lilis. Namun siapa yang menduga jika dia akan dipergoki. Beruntung pria itu bisa kabur dan kembali ke kampung dengan selamat. Pacar kamu ya? Kapan-kapan diajak main ke sini dong. Umur kamu sudah matang untuk menikah, Lole. Bu Dewi mengelus rambut anaknya itu dengan penuh kasih sayang. Halah Bu, mana ada yang mau menikah dengan orang miskin kayak kita? Singkat cerita, hari demi hari, Sadewo habiskan untuk mengurus kebun. Sejak pergi dari kampung Lilis, dia merasakan rasa yang aneh dalam tubuhnya, seperti rasa terbakar pada kemaluan dan juga dadanya. Sudah sebulan lamanya, dia merasakan sakit aneh itu, namun dia tidak berniat menceritakan itu pada siapapun. Sadewo pikir nanti pasti akan sembuh dengan sendirinya. Sadewo, panggil Bu Dewi dengan raut wajah yang tampak panik. Sadewo yang baru saja selesai membuat gundukan tanah untuk menanam sayur lekas berdiri. Dia menghampiri wanita yang telah melahirkannya itu. Kenapa Bu? Tanya Sadewo tak kalah paniknya, sebab tak biasanya sang ibu datang ke ladang. Bapak kamu kejang-kejang, mulutnya terus-menerus mengeluarkan nanah. Bu Dewi menjelaskan dengan napas yang terengah-engah. Sadewo membulatkan matanya. Pria 26 tahun itu gegas berlari ke rumah. Singkatnya Sadewo pun tiba di rumah. Ditemukannya Pak Yanda dengan mata terbelalak. Pria itu mendekat. Pak, Bapak, panggil Sadewo dengan suara bergetar. Pak Yanda melihat ke arah anaknya. Tubuhnya menegang berulang kali. Di penglihatan Pak Yanda, dia melihat sosok tinggi besar yang memelototi dirinya dan tersenyum aneh ke arah dirinya. Sosok itu mendekat, mencekik leher Pak Yanda hingga orang tua lelaki Sadewo itu kehabisan napasnya. Tangisannya pecah kala orang tuanya meninggal di lengannya. Bapak, pekik Sadewo. Tangannya terus menggoyangkan tubuh sang ayah. Namun Pak Yanda sudah mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Namun tiba-tiba disusul dengan ibunya. Sadewo. Bu Dewi tiba-tiba mencekik lehernya sendiri. Dia terus meminta tolong agar sang anak menyuruh makhluk besar mengerikan itu melepaskan cekikannya. Bu, sadar Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Sadewo berusaha keras melepaskan tangan ibunya di leher Bu Dewi sendiri. Namun, cekikan itu semakin kuat. Bu Dewi melotot. Dia berulang kali terbatuk-batuk karena sesak di dada. Tolong, rintih Bu Dewi sembari melepaskan cekikannya. Tubuh Bu Dewi pun kemudian luruh di lantai. Dia meringis merasakan sesuatu ingin keluar dari dalam perutnya. Bu Dewi memuntahkan nanah yang begitu berbau. Sadewo menganga saat nanah itu bercampur dengan belatung dan paku kecil. Sadewo seperti dipaksa untuk melihat kematian ibunya. Tubuh wanita itu menegang berulang kali, sama halnya saat kematian menjemput ayahnya. Bu Dewi mengembuskan napas terakhir, tak jauh dari tubuh Pak Yanda yang tak lagi sudah bernyawa. Ibu, Bapak, jangan tinggalkan Sadewo. Sadewo tidak mau sendiri, Bu. Pak, bangun. Sadewo memeluk jasad kedua orang tuanya dengan tangisan tergugu. Dia benar-benar tidak menyangka kematian orang tuanya begitu tragis. Singkatnya, setelah proses pemakaman selesai, Sadewo masih terduduk lama di kuburan kedua orang tuanya. Semua ini begitu pelik baginya. Sadewo seperti sudah mencerna semua yang telah terjadi. Singkatnya, seminggu setelah kematian kedua orang tuanya membuat Sadewo mengurung diri di kamar. Dia hanya akan keluar untuk membeli makanan, bahkan itu hanya di warung depan saja. Selebihnya pria itu menghabiskan waktunya dengan berdiam diri di kamar sembari terus menyalakan rokoknya. Sadewo benar-benar seperti orang hidup segan, mati pun tak mau. Kabar kematian tak layak dari Pak Yanda dan Bu Dewi tersebar ke seluruh desa. Semua warga mengucilkan Sadewo, tak ada yang berani mendekat atau melewati rumah keluarga Pak Yanda. Itulah sebabnya Sadewo menghabiskan waktunya di rumah saja.
Katanya meninggalnya secara tidak wajar loh. Dari mulut keluar Nana. Ih, kira-kira apa yang mereka lakukan di kampung orang sampai kayak gitu ya? Bisik salah satu tetangga saat Sadewo melewati rumahnya. Kala itu Sadewo ingin membeli makanan di warung. Letaknya tidak jauh dari ujung jalan di rumahnya. Pasti disantet itu, yakin aku. Makanya kalau jadi pendatang itu jangan macam-macam di kampung orang. Kasian ya, mana ninggalin anak laki-lakinya yang belum nikah-nikah. Sial banget hidup keluarga itu kayaknya. Tubuh Sadewo membeku. Santet. Pria itu tiba-tiba teringat dengan Lilis. Sadewo berlari ke arah terminal pasar. Dia harus mencari tahu kebenaran ini. Sadewo berlari terengah-engah, tidak memperdulikan lagi rasa lapar yang mendera di perutnya. Dia harus kembali ke kampung Lilis. Apa mungkin Lilis yang melakukan semua ini? Tutur Sadewo saat dirinya telah berada di dalam bus. Pria itu terus menggoyangkan kakinya. Dia berharap bus ini segera sampai di desa sang kekasih yang dia tinggalkan itu. Dan singkat waktu. Lilis, Lilis. Sadewo terus memanggil dari luar, namun rumah itu seperti tidak ada orang. Sudah hampir 1 jam lamanya Sadewo terus berteriak di rumah panggung ini. Sadewo memberanikan diri naik ke rumah panggung tersebut. Matanya menyipit kala melihat rumah Lilis sudah tergembok. Kemana orangnya ya? Gumam Sadewo sembari menuruni anak tangga. Pria itu berjalan dengan lesu. Kali ini dia harus mencari Lilis kemana lagi. Sadewo berjalan terus menyusuri jembatan besar. Matanya menyipit kala melihat sosok dengan postur tubuh mirip seperti kekasihnya yang ada di seberang jalan. Lilis, Sadewo berteriak membuat perempuan itu langsung menoleh. Sadewo, gumam Lilis dengan perasaan tak menentu. Sadewo berlari berniat mendekat ke arah sang kekasih. Namun dia tidak melihat kanan dan kiri. Sebuah mobil dengan kecepatan tinggi tiba-tiba langsung menabrak tubuh Sadewo. Pria itu kemudian terpental cukup jauh. Lilis pun berlari menuju ke arah kekasihnya mengalami kecelakaan. Bola mata Sadewo menggelinding ke arah Lilis. Wanita itu terpaku. Cepat-cepat Lilis memejamkan mata tatkala melihat sosok tinggi besar berada di sebelah Sadewo dengan senyuman yang aneh. Tugasku sudah selesai. Bisik sosok tersebut yang terdengar di telinga Lilis. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang akan Mang Ripan bawakan, yang tentunya tak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.